Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai 7 ya, Pak? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israel, wahai kaum Bani Israel, uzkuru ni'mati, ingatlah olehmu akan nikmatku, allati an'amtu alaikum, yang telah aku anugerahkan nikmat itu atas kamu. Wa anni faddaltukum alal alamin, dan sesungguhnya aku telah melebihkan kamu atas alam atau atas seluruh alam pada masa itu. Allahumma arhamna bil Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayat sampai 7 ada. Nah, seperti biasa kita bagi ayat ini menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ya Bani Israel, 1. Yang kedua, uzkuru ni'mati. Yang ketiga, allati an'amtu alaikum. Yang keempat, wa anni faddaltukum alal alamin. Jadi ada 4 bagian. Dan kita coba untuk menguraikannya. Surat Al-Baqarah ayat 47. Ada 4 bagian. Yang pertama tentang masalah Bani Israel. Ini artinya sejarah. Terus uzkuru ni'mati, ingatlah nikmat Allah. Atas kamu. Yang kedua, yang telah aku anugerahkan nikmat itu kepadamu. Terus ujung ayat adalah wa anni faddaltukum alal alamin. Aku lebihkan kamu
atas seluruh alam. Dalam kurung pada masa itu. Maksudnya itu pada masa zaman Bani Israel. Jadi sampai kapan Bani Israel itu zamannya? Yaitu semenjak dari Nabi Yakub sampai ke Nabi Isa. Ini namanya disebut dengan Bani Israel. Dan yang hebatnya, dari Nabi Yakub ke Nabi Isa itu banyaknya Nabi 124.000. 120 sampai. Kalau yang Nabi kan dia. Tapi kalau yang Rasul 113 orang. Lalu yang jadi ulul azmi cuma 5 orang. Yang jadi apa? Yang menjadi rasul dan diceritakan 25 orang. Ya kan? Nabi yang dikisahkan dalam Al-Quran cuma 25 orang. Nah, dari 25 orang ini yang mendapatkan gelar ulul azmi cuma 5 orang. Nah, siapa 5 orang nih? Yaitu Nabi pertama Nabi Nuh, Ibrahim, terus Musa, Isa, kan? Terus baru Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari 4 nabi ini yang dikenal dengan Bani Israel, cuma 2 nabi ini yang mendapatkan gelar ulul azmi. Ibrahim dah masuk Bani Israel kan? Ya. Ibrahim itu bapaknya para nabi. Karena Ibrahim punya anak 2. Anak yang pertama namanya Ismail. Dan ini yang terputus kenabian, ya kan? Yang nanti nabi terakhirnya adalah Nabi Muhammad, ya kan? Anaknya yang kedua namanya Ishak. Nah, dari Ishak inilah punya anak ini Yakub. Yakub ini anaknya Nabi Ishak. Nah, Nabi Ishak punya anak 12 orang. Kan tuh 2. Tapi kamu udah hafal nama anak gitu. Tapi 12 orang. Ya. Yang disebut dengan asbat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, ini yang 12 orang ini disebut dengan asbat. Ya dia. Nah, dari yang 12 orang ini punya ibu 4 orang. 4 orang ibunya. Yang terakhir ibunya adalah yang sekandung dengan Yusuf dan Bunyamin. Nah, sini. Yusuf, Bunyamin. Yusuf Bunyamin itu kakak beradik dari Ciindua. Ya kan? Yang 10 lainnya itu dari induk yang bertiga lagi yang lainnya. Tapi yang pun tak hafal itu. Tapi salah satu di antaranya adalah namanya Yahuda. Aku tak paling kalau tak salah itu nama kakak yang bergadang.
Yang akhirnya dari kelompok Yahuda pula yang dikenal orang dengan sebutan Yahudi. Yahuda. Ya, dari Yahuda. Dari Yahuda ya. Yahuda. Nama salah seorang anak dari Nabi Yakub. Ya kan? Jadi Nabi Yusuf itu cucu dari Nabi Ibrahim. Ya kan? Jadi cucu atau cicit itu? Cicit ya. Karena Yusuf anak Nabi Yakub, Yakub anak Nabi Ishak, Ishak anak Nabi Ibrahim. Cicit ya. Cicit. Itu ya. Jadi inilah yang keturunan nabi-nabi tidak pernah berhenti dari Bani Israel ini. Yang sampai 124.000 nabi. Ya kan ya? Terus yang diangkat menjadi rasul cuman 111 orang. Siapa tuh? 113 orang. Yang diceritakan dalam Al-Quran hanya 25 orang. Ikan yang mendapatkan ulul azmi 5 orang. Dari yang 5 orang itu yang menjadi Sayyidul Anbiya, cuma Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidul Anbiya. Penghulu segala nabi, Bu. Anbiya. Ya, khatamun nabi. Penutup dari nabi. Kalau itu khatam kan ya. Khatam itu penutup. Itu makanya kalau orang khatam ngaji-ngaji dia Bu ya. Oh, tuti kan. Ada kunci. Itu makanya itu salah aja orang menyebutkan Allah khatam. Itu makanya dalam merdeka yang ngaji dia. Nah, kan, lah khatam lah. Disuruh anak-anak kami dikatam. Khatam. Mau gaji lagi ya. Itu salah istilah tuh, enggak usah dikhatamkannya. Tapi itu kacik dia, dikatam ini udah selesai. Tapi sertifikat ya. Iya. Alah tuh aja. Maka sampai nyo mati tidak pernah belajar lagi dah. Makanya ilmu yang nyo amalkan, ilmu waktu belajar khatam Quran tadi tuh. Maka udah berubah-ubah apa ya amalannya dah. Cara kami beramal dari siswa kami waktu belajar khatam Quran gitu. Jadi waktunya belajar khatam Quran itulah yang jadi modalkan sampainya berkeluarga, sampainya jadi kakek nenek. Makanya nak berubah hanya punya ilmu dah. Karena nak mau belajar lagi dah, kenalah khatam. Nah, itu yang maksudnya dengan khatamun nabi, penutup dari segala nabi. Cuman ya, walaupun Nabi Muhammad penutup dari semua nabi, tetap saja kata Rasulullah akan muncul 30 orang yang mengaku sebagai nabi. Dan inilah nabi-nabi palsu. Ya kan? Nah, termasuk Ahmadiyah tuh. Ya, yang mengaku Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi kan. Ahmad Musaddiq mengaku sebagai nabi pula kan? Hah? Masih sebab saya ada no bahir loh. Nah, itu pokoknya orang-orang itu barang banyaknya tuh semenjak nabi sampai akhir zaman 30 orang tuh kata Rasulullah. Yang mereka mengaku dirinya sebagai nabi-nabi, tapi kata Rasulullah itu nabi palsu semua. Karena penutup nabi itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah keyakinan yang kita miliki. Ya kan? Nah, kenapa Allah menyebutkan uzkuru ni'mati? Ingatlah oleh kamu nikmatku. Ya kenapa biar kau nikmat loh Pak. Kemudian nabi-nabi yang diutus itu nikmat. Makanya ya kata Rasulullah, nikmat yang mendasar itu ada 6. Ya kan? Nikmat yang mendasar. Yang mendasar itu yang paling pokok gitu. Yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama yaitu nikmatnya Islam. Nah, ini cerita Nabi Muhammad nih Pak ya. Yang kedua iman. Nikmat iman. Yang ketiga nikmat Rasulullah diutus.
Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Tampil Pak ya, tampil ya. Terus yang keempat nikmat, nikmat Al-Quran. Bukan Al-Quran Pak. Nikmat kesehatan. Kesehatan. Ya, sehat. Yang keempat, nikmat tertutupnya aib. 5 ya. Tertutupnya aib. Dan yang keenam, nikmat kita tidak membebani orang lain. Tidak membebani orang lain. Kamu kasih tidak membebani orang lain kok Pak. Contoh awak sakit, lalu orang yang menolongkan kursi roda awak, itu tak beban orang lain. Ya kan? Walaupun anak awak, ini mana rancak? Makanya Rasulullah ya Allah, jangan sampai saya membebani orang lain. Makanya Rasulullah tidak sampai sakitnya membebani orang lain. Ya kan? Karena itu satu nikmat loh. Walaupun dia mau menolong kita, tapi dia terbebani itu. Kamu belum minta ke Allah ya, jangan sampai mau membebani orang lain. Ya, Babu, istri pula kalau bisa jangan. Pokoknya jangan sampai membebani orang lain, termasuk istri, termasuk anak. Untuk mengurus diri sendiri ya. Maka ya, kok begitu seketik ya. Salah satu amalan ahli sorga ada 3, tapi ini berat semua nih. Yang pertama, merahasiakan penyakit. Dan kalau tahu penyakit awak kau durang, termasuk anak awak, termasuk istri awak, termasuk suami awak. Kalau bisa kayak awak seoranglah yang menangguhkan. Kalau minta tolong tak tolong ke Allah. Nomor 1 tadi. Merahasiakan penyakit. Jangan sampai penyakit awak orang lain tahu. Itu kalau bisa kan ya, tapi kau balik emang. Kan ya. Yang kedua, melunasi hutang orang. Bagi kira Pak. Udah balik kira? Balik kan ya. Nah itu. Tapi kok sanggup kok amalan ahli surga semua kok. Ya. Orang lain. Hah? Orang lain. Iya, membebaskan hutangnya. Awak tahunya punya hutang gua. Biar dia bayar. Biar dia lunaskan. Bagi kira. Nak balik tu? Tapi kau amalan surga semua. Melunasi hutang orang lain. Melunasi hutang orang. Amalan ahli surga. Amalan ahli surga kan. Iya. Nah, yang ketiga, termasuk tuh tidak membebani orang lain, ya kan? Jangan sampai kita membebankan kepada orang lain dari kebutuhan hidup awak. Pokoknya, yang awak butuhkan ya, kalau perlu minta tolong ke Allah sajalah. Ya kan ya? Jangan sampai orang terbebani oleh penderitaan awak. Ya. Baik penderitaan penyakit awak maupun penderitaan kehidupan sehari-hari. Ya kan? Ya kadang-kadang penyakit itu disampaikan pula ke orang lama soalnya. Nah itu. Padahal itu maaf ya. Dengan menyebutkan ke orang Pak berarti walah mengadukan Allah. Nggak apa ya. Kok kaji apa ya? Kaji soal hati ke ya?
Berarti awak kini ko mengadukan Allah magiah dan penyakit itu kalau bahasa tu, Pak. Kalau Berarti awak tak ridho dengan penyakit itu dah. kalau lu tahu Pak. Nah, dan tahu tu kaji lama. Awak kini mulai kini ke apa ya? Dalam tahun ini. Orang bertanya misalnya. Yo, kalau lu tahu yang lama tu ya sudahlah ya kan. Masa lalu tu kita tinggal apa? Jangan ingat lagi. Istighfar sajalah. Jangan ingat. Nah, jangan ingat lagi. Kini ko ya kunci kebahagiaan itu satu cuman kok. Hariku cuman satu hari. Ya kan dia? Hariku cuman satu hari. Hari yang lalu itulah berlalu. Awak tidak akan pernah bisa mundur ke belakang. Hari esok itu belum pasti. Hari awak cuman gini. Ikolah hari awak. Artinya apa? Apa yang bisa kamu kerjakan sekarang? Kerjakan sekarang, nikmati sekarang. Tuh. Ya dia, maka kamu tidak akan terbebani. Pak amat kurang terbebani, Pak. Kamu punya planning, ke depannya. Anak kerja ke depan, rencana seminggu, rencana sebulan, rencana setahun, rencana 10 tahun. Alah, mau numpuk di kepala tu. Kenapa? Awak tua. Tujuannya kan dia dek balik kepala ada tagak-tagak di kepala tu dah. Alah, tas sanda aja dia apa? Dia tidur kan. Dia tu dek memikirkan padahal itu belum tentu terjadi. Tapi lah dipikirkan gini. Nah, kan ongok tu kan. Nah, jadi kalau memang kita mau pengen apa ya? Pengen hidup ringkas atau ringan kan ya. Jangan pernah punya angan-angan panjang. Itu makanya Nabi itu mempersingkat angan-angan. Kalau kamu berada di waktu pagi, jangan berharap kamu masih hidup di waktu sore. Tuh. Sanggup nak punya prinsip macam. Maka semua masalah kau ringan, fresh. Kenapa? Aku cuma hidup satu hari ini. Besok lo pikirkan. Ya kan? Kalau bisa macam tu ya, Iko mau dapatkan dari beban hidup yang dirasakan oleh Aid Al-Qarni dalam bukunya La Tahzan. Ya kan? Jangan bersedih. Ya. Itu kuncinya di situ. Kalau kamu bisa menciptakan hidupmu hanya satu hari, maka kamu tidak akan terbebani oleh hidup ini. Ya kan? Dan Nabi sudah membuatkan sebuah gambaran ya. Nih. Dibikinnya kotak per apa ya? Sumbu ya. Persegi panjang ya. Umur manusia ini dianggap umur. Nah, ini start kelahiran. Lahir. Ya. Ini batas mati. Ya, nah, yang lebih ini kok angan-angan kok, Bu. Nih. Ya kan? Jadi manusia tuh punya angan-angan melebihi umurnya. Itu yang memberatkannya. Ya kan dia? Nyo pikirkan sesuatu yang lada ada jatah ini oleh. Apalagi untuk 7 turunan. Kan goblok mana tu kan? Mikir anak kan dia. Padahal anak tu lah punya jatah tu seorang. Alah, dulu rezekinya seorang. Yang memberi Allah. Ya. Allah yang menetapkan. Awak nak memikirkan kan handi itu. Kan? Kan setiap ada yang baru lahir malah ada jatahnya seorang-seorang tu. Tetapi kenapa awak dia nak memikirkan? Ya seharusnya itu bukan kerajo awak, tapi awak ambil kerajo tu. Awak masuk kemari. Mbak ada ke balik kepala kau? Dia langsung ke pecah saja. Balik ke pecah. Mendanyut ya. Mendanyut ya, Pak. Ayo kan? Tak kerajo awak urus. Ikut masalah. Nah tu. Ya kan dia?
Nah, cucu lagi pikiran. Kan lo melampaui kan ya. Bukan anak saja lah dia bukan dakwah namun punya aturan lain kan ya. Anak itu makanya ya, kau cerita sebelum lahir kau ya. Kita munculkan ayatnya ya supaya lebih jelas tentang masalah kelahiran. Yaitu surat 7 ayat 172. Coba terjemahkan ayat itu. Nanti akan kita hubungkan dengan kelahiran dan kita hubungkan lagi dengan takdir kehidupan kita masing-masing ini. Dan kalau orang paham sudah dia, tidak akan ada hidup kau membebani dah. Kan gitu. Cobalah terjemahkan. 172. Ya, 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari subhi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadapmu. Nah ini dia, ya kan? Nah kita telusuri dah ayat itu dari awal ya. Wa iz akhadha rabbuka min bani Adam. Dan ketika Rob engkau menjadikan engkau dari keturunan anak Adam. Min zuhurihim, melalui dari tulang belakang, kan? Dan dia mengambil persaksian mereka ala anfusim, atas diri mereka. Nah itulah mulai proses kehidupan. Ya, waktu diambil persaksian tuh. Kan dalam hadis Nabi kan disebutkan tuh 40 hari pertama air mani namanya. 40 hari kedua segumpal darah namanya. Ya kan? Alaqah. Ya kan? Yang pertama nutfah, yang kedua alaqah. Yang 40 hari ketiga yang namanya mudghah. Ya, segumpal darah, segumpal daging. Beda. Jadi dari air berubah menjadi darah, berubah menjadi daging. Nah, dari daging kolaba, ya kan, disempurnakan. Maksud disempurnakan kok, ada yang jadi kepala, ada yang jadi badan, ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki. Dalam perutnya disempurnakan Pak, yang isinya limpa, usus, ginjal segala macam kan ya. Yang di kepala juga disempurnakan, otak sama telinga, hidung, mulut, segala macam itu kan ya. Yang di tangan juga Pak, semua ruas sampai apa tuh ya, jari-jari kok ada sidiknya ya, sidik jari kan. Nah, semuanya itu disempurnakan, ya kan. Nah setelah sempurna itu semua, baru Allah mengambil kesaksian, alastu birabbikum, ya kan. Dan semua orang yang ada dalam rahim ibunya telah menyatakan qalu bala syahidna, benar ya Allah, engkaulah Rabb kami, kami menyaksikan. Kalau Ibnu Taimiyah mengartikan ya 3 tuh. Kami berjanji, kami bersumpah, kami bersaksi bahwa engkaulah nanti kalau kami lahir ke muka bumi akan kami sembah. Itu artinya alastu birabbikum qalu bala syahidna. Semua. Pokoknya semua yang dalam rahim. Ya. Itu makanya ya, anak yang baru lahir dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang baru lahir dalam keadaan fitrah. Makanya anak bayi yang baru mati, kan ya, yang mati di waktu bayi ya, waktu ketek sebelum akil balik, itu ahli surga semuanya, walaupun orang tuanya kafir. Jadi berjanji, bersumpah, apa satu lagi? Berjanji, bersumpah, bersaksi. Ya kan? Nah, setelah perjanjian itu diambil, maka dituliskan 4 perkara. Nah, ini dia. Ya kan ya? Yang dengan kehidupan kita ini. Yang 4 perkara itu apa? Yang pertama umur. Tuliskan umurnya. Ya kan? Setelah janji diambil Pak ya. Terus yang kedua rezekinya. Yang ketiga kerjanya. Yang keempat nasibnya. Ya kan? Nah, ini setiap kita dah punya ini, setiap kita.
Jadi anak yang dalam rahim tuh lah punya jalur umurnya, jalur rezekinya, jalur kerjaannya, jalur nasibnya. Semua kita sudah tuh. Ya kan? Jadi jalur-jalur mereka tuh nggak usah awak pikirkan, karena itulah ketetapan Allah tuh semua tuh. Nah, di situ kadang-kadang awak nak menggaji kemari kan ya, kita anggap kau awak nak kemuri. Sikonya mako-makonya banyak pacah kepala lu. Ya kan? Nggak urusan awak pikir kan. Contoh masalah rezeki. Coba buka surat 17. Kan banyak ya yang jalur ke apa ya, yang di program pemerintah kok KB keluarga 17 ayat. oh ya 17 ayat 31. Coba kita lihat masalah jangan kamu membunuh anakmu karena takut miskin itu. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzukuhum wa iyyakum. Itu bunyi ayatnya. Kalau nggak salah ayat 17 31 Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Iya. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Tuh. Ya, dia. Jangan bunuh mereka karena ada waktu Ibrahim lah ada tertulis rezekinya tuh. Ini bertentangan di KB itu. KB ku program siapa? Yahudi kok. Nggak tahu kok. Ya kan? Termasuk apa? COVID-19 kok. Orang Yahudi sebenarnya. Jo komunis. Aku cerita kok kopi ku banyak, siapa banyak dihancurkan Bu. Mereka, tapi mereka mengimbaskan ke awak. Karena apa Bu? Ditolong deh orang munafik. Kok masalahnya? Ya, kalau awak kompak buah, awak tidak akan pernah terimbas dengan itu. Coba ya. Yakin ya. Hah? Oh, yakin lah. Yakin awak. Kok dah tes kan? Yang masa kamu minta hujan badai. Kalau tidak mana tuh, kok sholat untuk menjauhkan awak dari wabah pada Yahudi juga itu tidak boleh ya. kita. Dia menanggul lawak pun tidak ada lo kemenggerakan itu. Pokoknya kita. Awak nak kompak Bu. Orang takut terkumpul. Nah itu dia. Alasannya itu. Ya kan? Nah, masalahnya awak nak kompak. Mereka kompak, awak nak kompak. Nah itu ya. Penyebabnya makonyo macam itu kondisi ku ya. Di siku ayatnya kedua. Ya kan? Yang pertama di surat 8 ayat 73. Ya kan? Yang kedua di surat 3 ayat 105. Hah? Ini kau pertanyaan ibu tadi kan? Belok kemana jadinya? Oh, ya. Orang kafir tuh dia kompak ingin menghancurkan awak. Sementara awak bercerai-berai dan berselisih. Makanya yang jadi ke awak kok azab. Tuh, coba naik. Pada usul. Kok keadaan awak gini? Surat 8 ayat 73. Sudah terjemahkan. Dan orang-orang yang kafir sebagian kami lindungi sebagian yang lain. Tuh. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, saling melindungi niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar. Tuh, lihat dia. Mereka sama-sama mereka kompak bersatu, saling tolong menolong. Kayak kalau dari pengamatan dunia kan ya, 3 orang kompak ke mana tuh? Satu, Yahudi Nasrani, ya kan dia? Enggak, itu udah ya. Itu satu jalur kan dia. Yahudi Nasrani, walan tardo angkal Yahudu walan Nasara hatta tatabi'a milatahum. Terus yang kedua komunis. Ya kan? Di belakangnya Cina, Rusia. Ya. Kalau Yahudi di belakangnya Amerika. Ya kan dia? Kristen sama Yahudi di belakangnya Amerika. Satu lagi Bu, Syiah itu orang Islam. Dia ngaku orang Islam kan? Tapi ini menghancurkan Islam. Dari dalam. Ini 3 boleh dia. Dan Syiah ke buah tuh di Iran.
Ya kan dia. Jadi mereka sadok ini kok madok ke Indonesia sudah itu. Batu karena Indonesia kolah yang berpeluang untuk bisa mengembalikan Islam ke apa? Kejayaan. Ke kejayaan. Karena di dunia kok yang terbesar Islamnya kan Indonesia. Maka targetnya ke Indonesia seluruhnya. Menyerangnya ke Indonesia. Itu makanya ustaz yang berkuku gini kok habis suti mati. Kan? Cie-cie kan dia. Bama ko saja dia runda pe lai. Kan saja dia ndak deko dah masuk apa ya? YouTube dah. Kalau masuk YouTube lah lama tak jadi habis apa. Kau masuk Ustaz? Hah? Kau masuk? Masuk kau? Iya. Nanti itu salah. Amo no problem aja. Ya kan? Tapi yang pribadi amo sendiri ndak pernah amo masuk YouTube. Tapi kalau orang silakan aja lah kan. Itu makanya mau masuk bebas-bebas kan ya. Dan ambo, itu kan salah satu kelebihan ambo kan ya. Ambo ndak punya jamaah yang terorganisir. Aku tidak bisa melacak ambo. Ya kan? Bu, yang terorganisir itu kayak Adi Hidayat, ya kan? Kelompok yang solid ya. Kamu udah punya pengajian macam kau habis pengaji bubar. Ya kan ya? Awak kalau habis ada pengajian kan ada pernah berhubungan dengan dia. Jadi enggak bisa nyolacak awak. Yang nyolacak tu yo. Seperti cerita apa kan ya? Punya masa Ustaz. Yang punya masa kan ya? Punya terorganisir gitu. Karena amo nak punya macam itu makanya bingung kok mah organisasi tanpa bentuk. Bukti tak ada. Bukti tak ada. Mujahidin gitu. Nah, itu organisasi itu. Itu makanya semua organisasi kini kau hancurkan. Cik, sekolah aja nak izinkan untuk buka. Ya kan? Sampai yang berbentuk TPA aja tak diizinkan kini ke. Itu. Karena itu terorganisir, Bu. Ya kan ya? Ambo kalau punya pengajian terorganisir, lama ambo habis. Ya kan? Enggak, itu kok cerita dari apa kan ya? Kan seperti Ustaz Zul. Ya kan dia? Ini kan pengajian yang terorganisir kan dia? Ada ikonnya kan ya? Ada jalur-jalurnya kan ya? Ada link-linknya di seluruh Indonesia. Bahkan sampai keluar negara kan? Itu yang takut kan tuh. Jaringan-jaringan kok. Ambo kan ada orang. Itu dah usah disabit. Yang jadi inti kan dia yang macam-macam itu itu yang capek lacak. Tapi kalau nyolah tercium pula ambo punya organisasi semacam itu Bu ya, alamu ambo gak bingung. Kan ya? Kan cari kini kamu tak ada kan ya? Yuna merdeka tu apa? Ya seorang sampai kini Bu ya, ambo pun menelpon tak pandai Bu. Punya HP cuman menerima teleponnya. Jangan telepon. Udah punya jaringan dong. Itu salah aja kan. Kalau orang menelpon ke ambo kan berarti minta mengaji itu. Ya kan dia. Tapi kan lama udah punya telepon. Tadi dia apa pernah ada apa telepon. Nah kan. Karena mana pandai mau nelpon dah. Kalau musuh telepon suruh orang rumah telepon lah. Kan. Jadi yang punya jaringan orang rumah punya dia grup-grup ya kan. Di WA. Tak banyak tu jamaah tu. Ustaz, WA Ustaz, ada punya WA menurut. Kenapa? Kamu mau menghindarkan itu. Karena medianya yang pegang. Semakin banyak awak masuk ke media, semakin nyorekrut semua identitas awak. Ya dia? Dan semakin gampangnya melacak awak. Semua kegiatan awak, apa yang gampang. Karena orang kini main dia komputer dia bisa sama membuka satu apa kan data awak kan ya. Itu yang mau menghindar. Ikan. Dan alhamdulillah selama kau lain lapis-lapisnya. Bahkan sampai Bukit Tinggi dengan dia datang Intel. Diselidikan dia karena mau dikecilnya pengajian apa tu memecah belah umat. Tanya ke pengurus kan dia, iko. Tak tahu kami dah katanya. Yang tahunya mengaji seorang aja katanya. Painya kembali seorang aja katanya. Kok adanya buat ayahnya katanya. Ya kan ya dulu kan dia. Ada. Memang udah punya apa-apa orang. Punya organisasi enggak kalau enggak. Makanya Intel tu bingung cari awak kan. Ya kan orang tak ada punya yang kadi alasankan untuk menangkuk awak tu ndak ada. Karena ndak ada
jalurnya ke internet, nggak ada ke iko, apa nggak ada segala macam ya kan. Jadi itu ya, setelah menuangkan, wah, kenapa di zaman Nabi bisa terwujud kekuasaan? Karena teknologi tidak ada di zaman Nabi. Kini kok teknologi mereka yang pegang semuanya. Itu jelas. Si Abdul Adi Hidayat, apa kan dia? Di mana-mana di teror lagi nih. Gara-gara apa? Menggalang dana untuk Palestina. Ya kan dia? Sebenarnya apa urusan mereka? Itu kan awak sama awak kan? Awak membantu orang Islam, tapi sampai nomornya pun tidak bisa dilacak. Karena omong nyut teror tahu kan? Itu anakmu kan, yang semua sepadil itu kan dia akan menyekolahkan sampai ke Turki itu kan tuh. Waktunya minta izin pulang tuh nggak bisa menghubungi lagi dah. Karena dalam kondisi terancam gini. Macam itulah mereka ingin semua pergerakan yang ingin membela Islam bakalnya musnahkan. Karena memang semuanya tangan mereka sekarang. Itu. Ya dia, maka kini kok bermain cantik aja lah. Bermain cantik. Ya mengaji tapi secara alami saja. Istilah kata orang tuh main buah tanah saja. Nah, ya kan dia. Jangan pernah berhubungan dengan internet. Ya kan? Kalau orang membuat itu kan urusan orang kan ya. Tapi kalau pribadi yang mau ada. Makanya sebegini orang bingung. Ya kan ya? Karena mau tidak ada mau jalurnya ke situ. Alhamdulillah dari semenjak di Indonesia kopi tidak pernah berhenti kajian orang. Tapi ustaz-ustaz yang sudah masuk ke internet habis sudah teror sebenarnya itu. Itu mau lihat kan? Dan memang ini jadi incaran mereka. Saya lihat kan ya, Tengku Zulkarnain mati disuntik. Ya kan? Mulai dari Alif apa tuh? Ya Alif bin Idham kan ya? Itu siapa lagi? Syekh Jaber kan? Semuanya disuntik mati itu. Hah? Yo, ajal tuh memang lah iyo bu. Pokoknya lah kalau setelah mati itu ajal tuh bu. Cuman ke penyebabnya. Ya. Nah, penyebabnya kok. Coba lihat ya. Antara mati dibunuh orang dengan mati bunuh diri kan sama mati kan? Nah, tapi sebabnya kan berbeda. Ya, mati bunuh diri kekal neraka, mati dibunuh orang. Hah? Kekal surga apa ya? Beda kan bu ya? Nah, teraniaya kan? Nah ini ya bu ya. Jadi penyebab mati kok menyebabkan husnul khotimah atau sulul khotimah. Ya kan? Pak ujungnya mati juga. Ya kan? Nah pajak-pajak menyuntik itu akan mati waktunya tuh. Karena kullu nafsin za'iqatul maut. Mereka juga sampai perlu gilirannya. Cuman kini kalau lah. Nah, ndak kopi lu mati nawar bu. Nah, itulah ya. Kalau meyakini agama ya, mati itu sebenarnya sampai ajal lah. Itu dalilnya. Kalau yakin kemari kau buat anak dan kau tak fikir dulu. Wa makana li nafsin antamuta illa biiznillah. Tuh kata kuncinya tuh. Maka kalau punya keyakinan macam kau ya, no problem ini kau. Tapi yo di keyakinan kau punya hati waktu mantap situ kan, ya kan ya? Silakan waktu lebih ya. Capek itu saya. Ya? Capek lah jadi. Ya kalau mengaji jomblo kan enggak capek waktu lupa. Karena nyokai pakai jo hayat juga nih. Setiap pertanyaan akan luaya itu. Jadi enggak bisa. Surat 3 ya, ayat 145. Ayat. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Iya itu dia. Sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Tuh, ya dia. Jadi kita ini tidak akan mati kecuali biiznillah. Dan itu kalimatnya ya, kitabah muajjalah loh. Lah tertulis dulu mahfuz kok. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dan semua isinya. Jadi itu bukan perkara yang main-main kok. Ya, cuman penyebab matinya yang
Yang awak pandang kan ya, ada yang mati disuntik, ada yang mati ditembak, ya kan ya, ada yang mati kena bom, ada yang mati kebakaran. Itu cuma sebabnya saja. Yang intinya lah tertulis itu di Lauh Mahfuz. Nah, bertepatan ya, Pak ya. Itu makanya ya Allah bahasakan ya, seperti kajian kita minggu lalu itu kan ya. Takutlah kamu kepada Allah. Ini kan nasihat daripada apa tuh? Utsman bin Affan kan. Poinnya 6 itu kan ya. Yang terkenal tanya petang tuh. Ya. 6 yang ditakut orang mukmin itu kan ya. Takut kepada Allah. Jangan-jangan kamu mati di saat imanmu tercabut di saat nazar. Kan itu kan juga kepada dia. Kau yang tak khawatirkan tuh. Kalau iman tetap bersemayam mati, tidak ada ditakutin. Ya kan? Apalagi bisa mengakhiri hidup kita dengan husnul khotimah. Kan itu tidak ada jaminan kan? Itu makanya Allah bahasakan yang kalimat ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau di situ tagak gua ndak ada yang perlu ditakutkan dah. Nah kematian itu ndak akan pernah bergeser dah. La yastakiruna sa'atan wala yastakdimun. Sedetik pun ndak akan bergeser dari yang sudah ditetapkan. Kan ya, kalau bahasa pejuang dulu kan ya, kalau tidak ajal pantang mati. Paham bu? Sebelum ajal pantang mati. Yang ajal kau siapa menentukan? Nggak orang dah, nggak pajak-pajak itu dah. Ya kan ya, pajak-pajak itu juga Allah yang menetapkan kematian. Ini kalau muncul itu kan ya, yang muncul itu apa Pak? Keberanian. Ya kan? Ish kariman aumut syahidan. Kalau kamu sudah ada dalam keyakinan ini, tidak ada secuil pun ada gentar kamu menghadapi kematian. Kenapa? Karena kita tidak akan mati sebelum ajal kita. Nah ini, ya. Kok ada dalam keyakinan itu kan ya? Tuh maka alhamdulillah ya. Dari awal sampai kini ada kajian mau berubah ada? Apa? Sadarkan. Kenapa? Karena mau punya keyakinan macam itu. Kalau bergeser, maka pasti mau kita punya ketakutan. Dia sampai kaji kau apa tuh akan teror PKI. Nah, alhamdulillah seperti ini. Ya kan ya? Nah, itu kenapa? Karena iko bukan dibuat-buat, dimasukkan keyakinan semacam ini karena memang kita yakin. Kalau enggak punya keyakinan, yang ragu-ragu itulah kan ya. La haula'i wa la ilaha illa. Gini ya. Tidak masuk golongan iko, tidak belum masuk golongan iko. Aujuangnya tombang ambing kayak kapal di tengah lautan yang tidak pernah koda. Akhirnya di lamun ombak saja. Kian kabari. Karena tidak punya tujuan. Jadi kalau orang beriman punya tujuan ish kariman au musahidan. Apalagi dengan persumpahan kita dalam surat 6 ayat yang ke-162 itu kan ya. Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau disiko keyakinan awak gua la syarika. Ya kan dia? Yang membuat orang ketakutan tuh disyirikkan. Ya kan dia? Syirik itu apa? La ilang lillah itu itulah syirik tuh. Salatnya enggak karena Allah, itulah syirik. Ibadahnya enggak karena Allah, itulah syirik. Hidupnya nak karena Allah, itulah syirik. Dia matinya nak karena Allah, itulah syirik. Maka itulah orang yang berada dalam ketakutan terus. Itu mungkin cakap Maya. Seberapa banyak kesirikan kita, sebanyak itulah ketakutan kita. Kalau ada kesirikan kita 10%, maka ketakutan kita 10%. Kan? Kalau ada kesyirikan kita 50%, maka ketakutan kita pun 50%. Kalau ada kesyirikan kita 75%, maka ketakutan kita pun 75%. Kalau sampai 100% ketakutan kita, kesyirikan kita, maka 100% pula orang dalam ketakutan. Mati tagak. Ikut takut kan ya. Cila orang ketakutan tuh yuna yang dikecekkan penguasa tahu tuh du patuh ya habis. Ya.
bang bunyi ya, pajak-pajak dulu ya. Ya kan? Kalau orang punya keberanian, dah adanya takutkan walam yakhsha illallah. Tutup. Ya kan? Itu lihat. Tapi makin bertambah pun dipanjang lu. Ya kan? Nah, kau sebagai penuntut lah dia. Contoh ya, bedakan bu orang yang syirik dengan orang yang beriman. Surat 9 ayat yang ke-17 dengan yang 18. Bedakan. Iko yang syirik. Kan? Iko yang mukmin. Lihat perbedaan karakter mereka bu. Nah, terjemahkanlah tuh. Kau sebagai penutup. Ya. Surat 9 At-Taubah ayat 17 dan 18. Silakan terjemahkan. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid Iya. Allah, Hmm. sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Ya. Itulah orang-orang yang sia-sia kerjaannya dan mereka kekal dalam api neraka. Lihat tuh. Orang musyrik yang ada di hatinya adalah kekafiran. Cuci lihat gua. Walaupun dia tetangga masjid, kalau dia syirik enggak kena mau ke masjid, Pak. Benar Pak? Walaupun KTP-nya Islam. Ya kan? Dan orang-orang macam tu kan dia mati ketakutannya tu mau. Ikonya takut kan ya. Buka masker punya takut. Kenapa? Tanya kayaknya kok. Mau kena tadu apa kau? Oh suatu lagi. Iya pakai apa juga? Iya dah apa tuh kasihan cilik tu. Susah lalu pakai masker. Dulu ketakutan dah habis. Kau cari kan? Itu pakai sudah aja. Sholat itu kan tak boleh ditutup mulut, tak usah. Ya dah ada contoh Nabi dah. Hidung kau kan juga dahi kau harus tercecah ke tempat sujud tak? Ya Ustaz? Kemudian dialas dengan mukena kan juga tak boleh Ustaz? Tak salah tu bawa. Tapi tak Yang boleh. tu yang tak tutup isi kau tak boleh. Tapi tak boleh ini dialaskan untuk sujud. Oh benar dengar Ustaz? Kalau boleh suara tu. Ya kan? Yang boleh suara tu. Apa yang mendengar dia Ustaz Maulana di Islam itu indah? Oh gitu ya. Ya kalau memang ibu punya keyakinan macam tu, ya silakanlah. Itu apa tanya, tapi kalau hidungnya dahi kau ya tak kelihatan dia. Tidak tercecahkan dan ditutup kan tak boleh Ustaz. Ya itulah bu. Awak kan beramal ke contoh Nabi kan. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Di zaman Nabi tidak ada orang kenal jo masker tu bu. Orang gue, orang itu. Entahlah. Nah coba bandingkan jo ayat kau. Kalau pembaliknya. Supaya tidak ada perbandingan ya. Mak orang musyrik ya. Hanyalah yang memakmurkan masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta tetap pendirian salat, menunaikan zakat, tidak takut walam yakhsha illallah. Tidak takut selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Bukan mental bajadi. Berani mati sama kan? Apa bedanya? Oh, ada kayak trio kan apa? Kau. Aduh, tak ada takut kan Pak? Karena takut itu biiznillah tadi kan. Allah yang menentukan kematian awak. Ada pajak-pajak tu dah. Kau kamu. Nah kalau punya keyakinan macam kau buat merdeka di rumah. Karena walam yakhsha illallah. Tapi bila itu tujuh boleh kau mati ketakutnya kau. Mencari usaha juga yang cindaku jadi. Enggak. Nah itu. Ya biar. Siap lah kan ya. Kalau dah kunci dalam saji itu. Kenapa? Kalau kesyirikan dalam hatinya. Kau rumah Allah. Masuk aja dalam saji kan ya. Allah maftahli abu apa? Rahmati kan itu kan. Nah, makanya ketakutan masuk musaji. Hasia orang tu. Ya orang musyrik lah tu. Yang paling mengerikan di ujung itu kan ya, di neraka mereka kekal kan itu akhirnya tapi narihum khalidun. Anda
Menyakini itu. Padahal ayat mengatakan. Silakan dia. Kok mereka itu kan masuk ke ayat kau maka tak mungkin panuh saja kau musolawat. Kan orang tu macam itu punya keyakinan kan. Nah orang macam itulah bu yang patuh habis kepada Tuhan Tauhid tu. Kan? Bila bu, waktu habis kita sudahi dengan mendoa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.